Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara bisa dimanapun saat ini sedang menyaksikan channel siaran Agung Pos YouTuber. Saya M. Saripudin Pasi, sarjana ilmu komunikasi. Saat ini kami berada di ruang kerja Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Anak Daerah bersama Kepala Dinas Ibu Husni Dayanti SOS-MRC. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak. Ibu Husni Dayanti didampingi oleh beberapa kabit dan kasih-kasih. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Bu, telah meluangkan waktu untuk kami berwawancara eksklusif tentang keluarga berencana dan tugas-tugas pokok di kantor ini. Bahwa mudah-mudahan ini akan menjadi konsumsi dan pembuka informasi publik dan sesuai program Bupati Ogan Ilir dengan kami. Ibu mungkin banyak yang tidak tahu karena kalau dulu kan dinas BKKBN, artinya cuma satu mengurusi katakanlah pengembangan penduduk. Kalau sekarang saya lihat banyak bagian-bagian yang sudah katakanlah ditingkatkan untuk membantu pemerintah dalam pelayanan. Ibu Dayanti, silakan tugas pokok dari Dinas Pengendalian Penduduk, Kabit dan Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Anak Daerah ini seperti apa? Silakan. Terima kasih, Pak. Pertama-tama kami banyak mengucapkan terima kasih kepada pimpinan redaksi Agung Pos yang mana Bapak sudah meluangkan waktu untuk dapat berkomunikasi dengan kami dengan kehadiran Bapak di sini. Mudah-mudahan informasi tentang Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Daerah ini bisa sampai ke seluruh yang menonton siaran kita ini, Pak. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan mudah-mudahan kehadiran Bapak di sini untuk mendapat informasi tentang GERIN bukan hanya satu kali ini saja, Pak. Sesuai dengan visi misi Bupati Ogan Ilir yang saat ini ada 5 misi. Nah, dengan ada visi dan misi Bupati Ogan Ilir ya di dinas ini dikembangkan secara rinci sebagai penjabaran dari visi misi Bupati Ogan Ilir, di mana secara ini visi dinas KB dan PP ini, Pak, lebih dikenal karena kalau kita sebut dinas tadi terlalu panjang, jadi lebih dikenal masyarakat itu dinas KB dan pemberdayaan perempuan. Di sini dia mempunyai visi yaitu menjadikan instansi terdepan dalam pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera dan pelayanan pemberdayaan perempuan, Pak. Bu, mungkin kita sesi pertama ini saya ingin menanyakan masalah keluarga berencana. Keluarga berencana ini kan sudah lama, sudah sekian tahun yang lewat, tahun. Nah, sekarang bagaimana gerakan dari keluarga berencana ini sendiri, terutama di era Ibu memimpin keluarga berencana saya? Gerakan-gerakan yang kita lakukan itu kita melaksanakan program yang sudah kita susun sebelumnya, Pak. Jadi kita setiap tahun kita diminta untuk membuat anggaran. Alhamdulillah dengan melalui tahap-tahapan kita dapat disetujui dan itulah yang kita laksanakan, Pak. Ini kita di Dinas KB ini, Pak, kita mempunyai bidang-bidang. Jadi kita berdasarkan bekerja itu sesuai dengan bidang kita masing-masing. Pertama kita yang membidangi ini di bidang keluarga berencana satu, itu ada bidang namanya keluarga berencana. Jadi disebut KB, bidang keluarga berencana. Yang kedua, bidang ketahanan kesejahteraan keluarga. Jadi kalau di Kabupaten Ogan Ilir ini dengan kita ambil singkatan sendiri bidang K3. Nah, yang selanjutnya itu bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan. Di situ namanya bidang P4 yang tadi
Salah satunya kegiatannya itu untuk masalah yang kasihnya hadir di sini yaitu di bidang dangdut. Oh, dangdut. Dangdut tadi, jadi data dan kependudukan. Oh. Yang selanjutnya Ya. karena kita dua urusan tadi Ya. Pak, ada bidang pemberdayaan perempuan. Ya. Untuk itu Pak, dalam rangka menunjang kegiatan ini Pak, kita memerlukan SDM. Ya. Jadi SDM yang ada di Dinas KB ini terdiri dari PNS. PNS ini sangat kurang Pak, karena Ya. SDM di Dinas KB ini masih kurang. Ada berapa ya ini PNS di sini? PNS yang ada itu hanya 58 orang. Seluruhnya berapa? 58 itu Honornya Pak. ada berapa? Honornya itu ada 79 orang. 79 Jadi orang. artinya tenaga operasionalnya sama PNS ratusan loh. Jadi Pak, kita untuk yang di kabupaten ini berjumlah 26 orang, yang 32 orangnya berada di Balai Penyuluh Kecamatan. Di lapangan. Jadi sebagai perpanjangan kita kabupaten ini, kita ada petugas di lapangan. Di lapangan itu dikoordinir diberi tugas oleh kepala dinas untuk memberikan namanya kepala Balai Penyuluh. Karena di setiap kecamatan kita mempunyai balai-balai penyuluh KB yang untuk melaksanakan kegiatan operasional yang ada di dinas. Untuk melayani masyarakat di sekitar. Iya, di kecamatan. Jadi selain itu juga kita ada tenaga khusus yang dari pusat, itu namanya penyuluh KB. Nah, di sini kita masih sangat kekurangan sekali Pak. Karena kita ada Penyuluh KB, Bu. penyuluh KB. Itu dia istilahnya secara ininya dia bertanggung jawab langsung pusat Pak. Iya. Jadi dia di kabupaten ini hanya bersifat koordinasi kerjasama. Kita hanya ada 14 orang. Seharusnya berapa? Seharusnya dia itu minimal, kalau menurut satu desa ada satu penyuluh KB, atau satu penyuluh KB itu memegang 3 desa. Oh, artinya banyak sekali. Banyak sekali kekurangan kita Untuk Pak. mengatasi itu selama ini bagaimana? Nah, makanya Pak, dengan Ya. kekurangan SDM itu, untuk membantu kita ada yang tenaga PLKB non PNS tadi yang kata Bapak, TKS tadi, TKS. yang dibentuk sebanyak 79 orang. Ini sudah di SK-kan oleh Pak Bupati. Artinya TKS itu ada di kecamatan juga, Bu? Iya Pak, memang seluruh di kecamatan. Jadi dia, nah dari 79 orang ini Pak, dia hanya istilahnya yang baru mendapatkan operasional bantuan dalam dia melaksanakan tugas itu hanya baru 40 orang, karena kita kan masih kekurangan anggaran. Jadi yang 39-nya belum. Tapi sesuai dengan janji Bupati pada saat kita mengadakan kegiatan rangkaian Hari Keluarga Nasional tadi, kita mengadakan kegiatan pelayanan KB serentak. Jadi seluruh Indonesia ini mengadakan pelayanan KB serentak 1 juta aseptor. Bu, usia subur itu sampai usia berapa? 15 sampai 49 tahun, atau dia lebih dari 49 tahun namun dia masih Produktif. masih menstruasi istilahnya. Jadi tidak harus umur 50 tahun, dia bukannya pas ini udah push lagi. Jadi kalau memang dia masih subur, pada saat itu dia masih Ukurannya laki-laki perempuan? perempuan Pak. Kalau laki-laki Tidak ukuran. Kalau Karena ada ya. Jadi dengan perempuan enggak. ya, jadi kita standar umur itu untuk wanita Pak. Iya. Nah, jadi kita dalam melakukan pelayanan itu seluruh, namun kita dalam ada yang kita programkan khusus itu Pak, kita untuk keluarga miskin Pak, yang kita biayai, yang dibiayai. Selain dari di luar keluarga miskin, mereka harus bayar sendiri. Jadi alat kontrasepsi tetap tersedia, tersedia dengan bermacam-macam alat kontrasepsi. Nah, itu bisa juga dipakai oleh yang bukan keluarga miskin tadi. Tapi harus bayar. Tidak Pak. Kalau itu alat kontrasepsinya yang disediakan oleh BKKBN, jadi kita untuk sekarang untuk alat kontrasepsi itu kita masih di-dropping oleh pusat Pak. Setiap bulannya atau setiap tahun parameternya itu bagaimana? Bulan, tahun misalnya, atau per triwulan parameter pasangan usia
Jadi baru ya. untuk mengumpulkan. Jadi kita setiap tahun itu kita diberi target oleh provinsi. Jadi kita sudah diberi target tahunan. Nah, untuk mencapai target itulah kita adakan kegiatan-kegiatan pelayanan, baik itu pelayanan rutin yang dilakukan di paskes-paskes. Targetnya itu maksudnya target bagaimana? Target yang harus masuk KB atau target yang pemula katakanlah, Nah, jadi pasangan muda. target yang diberikan itu target peserta KB baru. Oh, jadi peserta KB baru ya. peserta KB ulang. Ya. Jadi ada dua. Jadi kalau target untuk peserta KB baru, target peserta KB aktif. Ya. Jadi peserta KB aktif itu bisa dia ulangan, bisa dia ganti cara. Nah, itu target yang diberikan. Target yang diberikan. Kalau melihat yang sudah berlalu, katakanlah kita ambil 2021. Itu per bulanan pasangan usia baru itu berapa per bulan naik? Ada angka-angkanya? Alhamdulillah Pak, kalau untuk peserta KB aktif kita diberikan oleh provinsi itu lebih kurang 48.000 target, tapi sampai dengan sekarang kita sudah mencapai 78 ribuan. Jadi kita sudah melebihi target untuk peserta KB aktif. Dari dua juga Pak, dibagi dua. Jadi alat kontrasepsi MKJP dan non MKJP. MKJP itu metode kontrasepsi jangka panjang. Nah, jenis-jenis yang mungkin suntikan itu non MKJP. Oh. Suntik, pil, kondom itu non MKJP. Kenapa dikatakan non MKJP? Karena masa pakai itu ketahanan angka aktifannya hanya 1 bulan. Kalau jangka 3 panjang bulan. Jangka panjang itu tahunan. Oh. Jadi kalau implan itu sampai 3 tahun, sampai ada 5 tahun. Ada risiko nggak tuh sepanjang pengalaman kita? Itu resikonya ya efek samping ya. Efek samping itu dari 1000 itu istilahnya 1% lah ya, 1% Pak ya. Tergantung ke kondisi badan itu, kondisi peserta KB tersebut. Artinya tergantung dari kondisi yang memakai itu. Pemakai ya. Jadi itu. Selain dari itu Bu, di sini kan ada pertahanan balita, ada pemberdayaan perempuan. Secara umum gimana? Nah tadi sesuai dengan yang terdahulu bahwa kita di bidang ketahanan kesejahteraan keluarga itu. Jadi perlu kami sampaikan Pak, bahwa imit yang selama ini bahwa Dinas KB, Dinas Pengendalian Penduduk ini hanya melakukan pelayanan KB saja, jadi dikenal dengan alat kontrasepsi saja. Tapi seharusnya bukan demikian Pak, karena ya namanya untuk pengendalian penduduk itu baik, jadi mulai dari komplek Pak, jadi mulai jadi pelayanan KB itu merupakan salah satu bidang untuk salah satu kegiatan dalam rangka apa yang harus kita lakukan supaya peledakan penduduk ini tidak berkurang dengan diadakan pelayanan. Nah, dalam hal untuk kependudukan ini banyak Pak. Jadi mungkin dia penduduk itu dari tahapan dia mungkin dari keluarga miskin, supaya dia nih bertahan bisa lebih sejahtera, makanya ada bidang ketahanan kesejahteraan keluarga. Nah di sini kita membina tadi Pak, mulai dari balita, keluar remaja dan lansia, ini ada yang membidangi kegiatan itu. Dan untuk menunjang untuk ketahanan hidup di sini kita juga ada namanya kelompok UPPKS. Sekarang ini namanya kalau dulu dari UPPKA pertama dibentuk secara nasional itu namanya UPPKA, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Asektor. Nah terus berubah menjadi UPPKS. Mereka ini dibantu dalam bentuk stimulan dana langsung atau gimana? Jadi Pak, kita ini setelah kita dibentuk kelompok, kita memberikan edukasi. Edukasi itu apa yang harus dilakukan oleh kelompok,
setelah kelompok itu berjalan mungkin ada hal-hal yang dibuktikan oleh kelompok. Ya. Nah, setelah kelompok itu berjalan, apa yang mungkin kami dari dinas memfasilitasi. Ada juga yang kelompok itu yang sekarang ini sudah mendapatkan bantuan, itu baik itu dari provinsi, kalau dari kabupaten kita belum membantukan karena keterbatas anggaran kita, Pak. Kita kan ada dulu statement dari pemerintah itu tiga anak sudah cukup, lebih baik. Nah sekarang program itu bagaimana? Nah, kalau kita 2 anak lebih baik, Pak. 2 anak? 2 anak Berarti dikurangi? 2 anak lebih sehat. Adanya program ini efektivitasnya kepada masyarakat gimana? Nah jadi Pak ya ada Sambutan masyarakat? maksudnya Pak itu kita tunjukkan kepada keluarga yang kurang mampu, Pak. Ya. Lebih itu apa? Karena kita untuk membiayai anak tadi kan dari segi banyak faktor pendidikannya, yang pemenuhan kebutuhan itu, Pak, maksudnya. Ya. Tapi kalau bagi keluarga yang mampu, ya kita ini, Pak. Jadi Artinya sasaran edukasinya juga kompleks ya. Perekonomian, ya, pendidikan, ya. dan segala macam. Nah, Ya. jadi edukasi itu yang Edukasi itu, disampaikan. ya. Jadi kita dari Dinas KB ini batas edukasi, Pak. Ya. Jadi untuk langsung ininya ke sasaran tadi. Ya. Misalkan kami kan punya kelompok bina keluarga lansia, kata Ya. Bapak tadi nanya. Oke. Misalnya lansia itu harus diberikan apa? Jadi kami itu edukasi kepada keluarga yang punya lansia. Bagaimana? Lansia itu usianya berapa? Kita ada tahapan, Pak. Itu lansia awal. Berapa? Apa? Umurnya Pak? 45? 45 atau awal. Oh, Awal. nanti saya sudah masuk 66. Pralansia. Ya. Pralansia, Pak. Oh, pralansianya. 45 pralansianya. Itu awal. Awal. Kalau Pak, Ya. jadi Ya. batas umur 45 itu dikatakan Ya. lansia awal. Lansia awal. Kalau itu fasilitas yang diberikan kepada lansia apa saja? Nah, jadi sesuai dengan kebutuhan, Pak. Misalkan lansia ini misalnya setelah kita menyampaikan edukasi kepada keluarga tadi. Nah, keluarga ini kan dia yang berhadapan langsung dengan lansia tersebut. Oh, mungkin kesehatan lansia ini misalnya kurang. Jadi dia harus setiap bulan itu mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, jadi dia membawa ke kesehatan. Oh, lansia ini membutuhkan apa? Dia ini masih produktif, dia butuh keterampilan. Artinya ukurnya kondisi lansia itu apa yang dia membutuhkan. Ya. Nah, jadi dia misal butuh keterampilan. Oh, berarti nanti jadi melalui petugas kita dia akan mengadakan apa dalam bentuk sosialisasi dengan melibatkan instansi yang terkait. Ya, seperti dinas sosial, dinas itu Koperindak, dan lain-lainnya. Berapa yang saya ingin ke Kabiput Pak Ridwan, kalau tidak salah Kabiput Adim, Pak Ridwan. Nah, mungkin ada perlu penjelasan dari Pak Ridwan sebagai Kabiput dari penjelasan itu. Para dinas kesehatan terkait dengan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Pak. Kita ada kegiatan memang yang ditekankan oleh Bupati terkait dengan ini, yaitu Kabupaten Laya Anak, Pak. Ya. Nah, Kabupaten Laya Anak. Iya. Maksudnya apa? Kabupaten Laya Anak ini artinya kita melindungi anak-anak sesuai dengan perkembangannya. Artinya ada anak yang tidak layak. Maksudnya begini, Pak. Ya. Anak itu harus mendapatkan sesuai yang harusnya dia dapat. Misalnya hak-hak dia. Ya, hak anak itu harus dia dapat selama pertumbuhannya. Pertama. Ya. Nah, terkait dengan bidang PPPA ini, Pak. Ya, namanya bidang pemberdayaan perlindungan anak ini itu kegiatannya memang memfasilitasi dan berkoordinasi. Nah, untuk Kabupaten Laya Anak ini itu terkait dengan seluruh OPD, Pak. Jadi kegiatan itu terkaitnya dengan seluruh OPD. Parameternya apa tuh? Anak yang layak tidak layak?
Itu kalau untuk penilaian itu ada 25 indikator Pak yang Oh, harus ya. kita nilai. Salah Nah, satunya. ini juga terkait dengan opini-opini yang lain. Salah satu contohnya seperti sekolah ramah anak, Ya, ya. ada ini apa? Puskesmas ramah anak. Nah, itu salah satunya yang harus Maksudnya kita ramah kembangkan. anak itu gimana, Pak? Ya artinya pelayanan terhadap anak itu harus sesuai dengan kondisi anak. Kondisi. Ya mungkin di mana ya, kita ini biasanya dengan anak-anak itu gimana Harus caranya diramah, agar dimanja-manja agar gitu. anak tidak takut ke puskesmas Ya, misalnya ya, berobat. ya. Jadi mungkin dibuat kayak di ini suasananya seperti bukan di pelayanan Nanti anak-anak seperti di polisi puskesmas. cilik lah kira-kira. Nah ya seperti itu Pak. Iya, iya. Itu juga sebenarnya sudah termasuk ini ramah anak, polisi ramah anak itu. Iya, iya, iya. Nah, itu juga terkait dengan Kabupaten Layanan Pak. Nah, Itu Kabupaten edukasinya Pak. kepada orang-orang dewasa, termasuk orang-orang tua. Edukasinya supaya dia bisa mendidik anak-anaknya. Betul Pak. Iya. Nah ini kita juga sudah ada program ini apa, BATBM namanya Pak. Iya, iya. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. Jadi dari masyarakat sendiri yang sebagai kader perlindungan anak itu yang nantinya menyiapkan itu Pak. Artinya perlindungan itu juga menyangkut kekerasan. Betul Pak. Mereka bisa terjerat oleh apa program perlindungan ini. Iya benar Pak. Yang termasuk kekerasan itu yang bagaimana, Pak? Sekarang kalau dulu kan mendidik anak itu sensu juga di apa? Dipukul apa misalnya seperti di sekolah kan mungkin ada pendidikannya kalau jarinya kotor jarinya dipukul itu gimana tuh? Mungkin ada batas-batasan memang Pak. Batas-batasan. Kalau yang itu masih masuk Ya. ranahnya masih mendidik Pak, Mendidik. mungkin itu bukan masuk kekerasan. Ya. Tapi ada contoh mungkin yang di rumah yang kita sering Ya. sering abai, padahal itu sudah termasuk kekerasan. Kekerasan. Misalnya dari marah kita yang sampai mungkin Kebun binatang Bu emang. iya betul Pak. Tapi saya Nah, kebun binatang juga. yang seperti itu mungkin yang sudah termasuk kekerasan sudah Iya, Pak. iya, iya. Tapi mungkin bukan fisik, cuma menyentuh perasaan kalau kita ngomong keras. Jadi kekerasan fisik bukan itu. hanya fisik Pak. Iya, itu. Tapi keras itu banyak faktornya. Iya Pak. Indikasinya banyak. Iya. Oke Pak Ridwan, mungkin saya ke Ibu ini, Ibu Dharma dan Danila. Silakan Ibu Danila kalau ada tambahan penjelasan yang dijelaskan oleh Ibu Kepala Dinas tadi. Baik, terima kasih Pak. Kalau saya di seksi pengendalian penduduk dan Ya. informasi keluarga, Ya. terutama untuk mengurusi data dan informasi. Ya. Jadi pemantauan kami pelaporan secara online dari Balai KB di 16 kecamatan, Ya. sehingga kita juga di kabupaten melakukan rekap dan pelaporan ke provinsi secara Ya. online. Ya. Data ini kemudian kita analisa dari bulan ke bulan untuk melihat capaian, karena hubungan KB ini dengan pengendalian penduduk ya Pak kan memang timbal balik. Jadi ketika capaian KB kita bagus, tentunya pengendalian penduduk, keluarga berkualitas, istilahnya kelahiran tadi yang bisa ditekan. Pengendalian, berbicara pengendalian seperti apa kepada penduduk? Ini bentuk pengendalian ini bukan secara langsung seperti capil kependudukan misalnya Pak ya. Kalau di KB ini tentunya dengan program KB, pelayanan Program KB itu adalah satu bentuk pengendalian penduduk kita. Artinya edukasi juga. Ya termasuk. Iya. Jadi ada edukasi yang kita belum jalankan memang dari pusat dan provinsi sudah ada untuk edukasi di sekolah Iya. pendudukan untuk anak sekolah juga biar tahu. Jadi karena berbagai aspek di dalamnya, jadi kependudukan itu harus dipahami bukan cuma sekedar tidak meledak penduduk. Ada target pencapaian Bu pengendalian? Ya tentunya ada Pak indikator-indikator yang dalamnya laju pertumbuhan penduduk, misalnya kita juga melihat dari selain pelaporan pelayanan KB, kita juga melihat bagaimana perkembangan dengan bertambah berkurangnya pus tadi, kemudian angka kelahiran. Kelahiran. Ya. Berbicara angka kelahiran sepanjang antara 2020-2021 bagaimana?
Kita Pertambahan ada pengurangan. indikator juga TFR namanya Pak, Total Fertility Rate. Jadi alhamdulillah kita dalam 2-3 tahun ini ada penurunan dari 2,6 menjadi 2,5 dan itu diharapkan terus menurun sampai 2,3 target untuk provinsi. Itu sudah masuk tinggi Bu, penurunan atau sedang-sedang saya? Ya termasuk upaya yang dari Yang 2,6 maksimal, ke ya. 2,5 itu upaya yang ya lumayan. Luar biasa. Artinya Ibu Nadila sering ke lapangan juga Bu, Ya, ya untuk pengendalian ini. termasuk ikut, maksudnya untuk ini Pak, penyuluhan ikut Penyuluhan. menjadi narasumber ya. Penyuluhan ini sampai ke desa-desa Iya betul. atau dikumpul misalnya di satu tempat di kecamatan. Di satu tempat balai, Oh ya. terutama kepada kita punya staf juga di balai, kader. Berapa tahun sekali Bu diadakan kegiatan seperti ini? Ini hitungan bulan ya, Itu 3 bulan. luar biasa. Ada kendala-kendala dalam penyuluhan pengendalian ini. Sejauh ini Pak ya tentunya ada Pak, Ya. karena memang mungkin lebih mudah untuk penyuluhan tentang KB dan alat kontrasepsi. Kalau soal pengendalian penduduk itu masih panjang, istilahnya tingkat kebijakan yang kita di kabupaten ini lebih ini. Kalau masyarakat mungkin lebih tahunya bagaimana kita punya keluarga yang berkualitas, sehingga bukan pengendalian sekedar membatasi jumlah anak, tapi bagaimana punya keluarga yang berkualitas. Kasih jaminan pelayan Ibu Ida Sasmita SKM. Bu Ida, yang dimaksud dengan jaminan di sini apa? Yang dimaksud dengan jaminan di sini Pak, kita melihat jaminan pelayanan yang diberikan dari tenaga medis itu ke peserta KB. Jadi jaminan. Peserta KB. Iya, ke peserta KB. Jadi Ya. kita kan kerjasama dengan Dinkes. Ya. Dinkes yang melakukan pelayanan, kita hanya KIE, dinas kita, dan termasuk dalam standar mutu. Iya. Ya, maksudnya Maksud itu standar pelayanan. mutu apa? Pelayanan yang diberikan dari dinas kesehatan itu sesuai dengan SOP. Harus maksimal, Iya, sesuai harus SOP. maksimal. Iya. Sejauh ini kendala dalam sosialisasi ini bagaimana? Kebenaran Ya. kita untuk seluruh bidan di OI Ya. itu kita ada aplikasi monitor. Oh, artinya Aplikasi melalui monitor. IBI ya? Iya Pak, kita kerjasamanya dengan dinas kesehatan dan IBI. Iya. Dan penambahan sedikit penjelasan dari Bu Kadin, Ya, kita ya. kerjasama dengan 25 puskesmas Ya. dan 1 RSUD, dan seluruh bidan desa yang ada di OI 241 desa, Desa. itu kita kerjasama dengan kita. Oh. Dan ada MOU. Artinya ibarat jaring kerap ini Bu ya? Ya. Bapak kebenaran jaring kerap. Dan kita ada MOU-nya itu Pak. Ada MOU. Ya. Artinya semuanya harus mematuhi MOU. Iya, betul. Karena ini instruksi dan program Iya. Bupati Kepala Daerah. Iya, betul Pak. Ya. Masih ada lagi, silakan Bu Sasmita. Untuk kalau ada penjelasan lain. Sebenarnya tidak ada lagi Bu ya. Ya. Karena yang disampaikan oleh Bu Kadin tadi sudah sangat jelas. Nah, ini informasi yang pelayanan yang kita ya. MO yang baru-baru Ya. ini. Jadi kita melakukan pelayanan. Ya. Kalau untuk yang dijelaskan Bu Us tadi ada NKJP Pak ya. Ya, ya. NKJP itu jadi ada 4. Ya. Ada NKJP IUD dan implan yang kita laksanakan rutin dan serentak setiap 3 bulan sekali. Oh, rutin 3 bulan sekali. Iya, tapi untuk pelayanan itu sebenarnya kita mematok target khususnya. Jadi dalam satu kecamatan itu kita 36 aseptor yang mesti dicapai. Iya. Jadi dikali Tercapai nggak biasanya? tercapai Pak. Tercapai. Alhamdulillah kayaknya kalau Mungkin apa target? lebih Pak. Tinggi nggak apa target? Sebenarnya kalau kita ngarep Bu bisa lebih tinggi Pak, karena dalam satu kecamatan itu kan Ya. ada yang 4 puskesmas. Iya. Jadi kalau dia 36 sangat-sangat sedikit dia Pak. Artinya kepedulian masyarakat tentang hal itu tinggi. Oh sangat tinggi Pak. Nah, Ya, dan kemarin kita juga melakukan MO medis operasi ya. dan itu sudah kita dapatkan dari seluruh 12. Jadi dua kali kita pelayanan dan dapat 50 steril untuk wanita dan 3 orang untuk steril pria. Makasih Ibu Dr. Sasmita. Dan saya ingin ke kasih pertahanan balita, anak dan lansia. Ini seolah-olah penutup, anak pembuka, lansia penutup. Bagaimana Pak Wahdan soal tugas-tugas pokok ini Tidak. tentang hal ini? Terima kasih Pak.
Pertahanan, Pak. Iya, Pertahanan pertahanan. balita. Ketahanan. Ya. Ketahanan. Ketahanan ya. Heeh. Ya. Jadi saya kasih bina ketahanan balita, anak dan lansia, terus di bidang ketahanan kesejahteraan keluarga. Ya. Di bidang ketahanan keluarga itu Pak membawahi, jadi ada remaja, bina keluarga remaja, Ya. ada bina keluarga lansia, ada bina keluarga Ya. balita. Oh, anak itu termasuk remaja. Ya. Anak termasuk di balita, Di balita. di kasih saya. Kalau remaja? Kalau remaja, bina keluarga remaja. Oh, bina keluarga. Iya. Ya. Jadi kita itu ada kelompok tribina Ya. dibentuk di desa-desa yang tujuannya untuk mendapatkan Tribina itu balita, remaja, Tri. lansia. Iya, tribina itu tiga. Tiga. Baik. Balita, remaja, lansia. Lansia. Balita anak, Ya. remaja sama Remaja. lansia. Ya. Jadi sasaran kita bukan balitanya Pak, tapi kita keluarganya, Keluarganya. ibunya Ya, atau ya. bapaknya, pokoknya keluarganya gitu. Iya, iya. Karena Balita. iya, Ya. karena tujuan kita edukasi ke keluarganya, biar keluarganya nanti yang merawat anaknya, Ya, ya. nanti keluarga atau ibunya yang mengedukasi remaja di rumahnya, Ya. yang mengedukasi atau merawat lansia di rumahnya. Lansia. Jadi Oh. sasaran kita bukan balita, bukan remaja, bukan lansia, tapi sasaran kita keluarganya. Tiga keluarga. Iya, keluarga. Iya. Kalau nanti di desa kan ada pembentukan kelompok tribina itu. Jadi sasaran kita keluarganya. Tapi dalam satu keluarga belum tentu ada lansia, belum tentu juga ada remaja, Iya, belum tentu juga ada anak. Tapi Iya. salah satunya mungkin ada. Gimana? iya. Nanti dibentuk kelompok Oh. kan kita ada kelompok tribina Pak. Iya, Nanti di sasaran yang punya balita nanti Iya. masuk di kelompok BKB, yang punya remaja nanti ada kelompok BKR, yang ada lansia kelompok bina keluarga lansia. Iya. Gitu. Itu Jadi sudah di lama kelompok program ini ini dilaksanakan. sudah lama dari BKKBN. BKKBN sudah Iya. punya bidang K3. Antusias masyarakat gimana terhadap program Tribina? Bagus, karena kita ada kegiatan turun ke lapangan kalau yang Iya. dari kita, atau nanti di lapangan ada kepala bala sama PLKB PKB yang Oh. memberikan edukasi ke masyarakat. Artinya pos KP di kecamatan itu berperan sekali ya? Ini Sangat. Dengan beberapa program fasilitasi dan KP. Iya. iya. Ya, berbicara masalah ketahanan, kalau masih ada yang perlu disampaikan silakan. Kita sekarang lagi penurunan stunting, Pak. Kan ada pencegahan dan penurunan stunting. Stunting ini manusia yang tidak normal ya? Iya, bukan bisa dikatakan. Cuman anak tinggi badannya tidak sesuai dengan anak tidak, seumur. tidak, Gitu. tidak berimbang. Kerdil, kalau bahasa kita kerdil. Oh, bukan Tapi tidak normal ya? enggak, dia normal Pak. Iya, Nah, iya, iya. Cuma tinggi badannya tidak sama dengan anak yang seusianya gitu. Di Oganilir ada apa? Iya, Banyak. kita di 2021 ada 10 desa lokus stunting. Oh, iya, iya, iya. Tahun 2022 nanti 20 lokus stunting, berarti masih tingginya angka stunting di Oganilir. Artinya mereka diberikan peralatan atau berikut obat-obatan? Kita kalau yang misalnya pemberian makanan itu di dinas kesehatan, tapi kalau kita saya ngomong tadi sasaran kita adalah keluarganya. Ya. Jadi edukasi kita ke keluarganya. Terus nanti rencanakan kita akan memberikan edukasi kepada kepada remaja calon pengantin. Itu salah satu usaha kita untuk penurunan stunting, pencegahan stunting. Jadi kita mulai dari remaja yang belum nikah, yang calon pengantin. Jadi kita berikan edukasi tentang jangan sampai pernikahan dini, karena kalau pernikahan dini nanti kan mentalnya belum siap. Kalau belum siap nanti cara merawat bayi, cara merawat anak juga belum siap. Artinya pengaruh usia itu? Pengaruh. Usia nikah itu pengaruh? Pengaruh. Nah, kan Ya. kita kalau dari PP nomor 19 ya itu umur 19 tahun, tapi Ya. dari KB perempuan 21 tahun, Ya. kalau laki-laki 25 tahun. Maka Itu sudah dianggap matang. 17 tahun kan harus dia dianggap bisa nikah secara resmi. Tidak bisa. Sebelumnya kan ada undang-undang itu. Iya, ada undang-undang Pak. Kalau sekarang 19 ya? 19. Ya. Kalau undang-undang 19, tapi kalau di KB 21 25 Ya, ya, yang dianggap matang. Ya, kan kita sudah ada angka stunting ya Pak. Ya. Kalau udah ada angka stunting berarti kita gimana caranya mencegah jangan sampai ada kejadian stunting lagi. Kerdil, jangan kerdil. Iya, iya. Jadi remajanya mulai kita bina jangan sampai nikah sebelum waktunya. Ya. Terus bagaimana perilaku seksual yang benar. Ya, ya. Terus jangan sampai terlibat narkoba. Ya, ya.
terus bagaimana gizi yang bagus, jadi Klasifikasi mendapatkan kredit itu remaja bagaimana? yang sehat berkualitas. Klasifikasi kredit itu seperti apa? Nanti diukur Ada. dan dinas kesehatan di posyandu biasanya. Kalau misalnya usianya 10 tahun begini. Iya. Seperti itu. Kan anak ada sentimeternya Pak, terus ada anak yang seusianya, Ya. tapi yang stunting tadi di bawah anak rata-rata yang Ya. seusianya yang normalnya standar. Ya, ya. Ada standar tinggi badan kan di dinas kesehatan. Oh, jadi Tiap posyandu. ada standar Iya, jadi tugas kita edukasi, Iya, iya. edukasi ke keluarganya. Terus kita juga ada 1000 pengasuhan 1000 HPK edukasi. Itu sasaran kita ibu hamil sama ibu baduta, ibu yang punya balita 2 tahun. Nanti itu kita kasih penyuluhan tentang pengasuhan 1000 HPK. Di Ogan Ilir kan ada berapa desa? 10 lokus tadi, 5 kecamatan untuk 5 tahun kecamatan. 2021. 5 kecamatan kita ada 16 kecamatan. Iya, Muara Kuang, Tanjung Batu, Pemulutan Selatan, Pemulutan Barat, 5. Oh, artinya itu katakanlah 10 desa. gejala itu tidak harus dekat kota. Orang-orang di dekat kota juga Iya, ada. banyak penyebab Pak. Banyak penyebab. Banyak penyebab stunting kan banyak penyebab. Entah apa pola hidupnya, misal pola makan Atau lingkungan. keturunan, Lingkungan. Kasih data Ibu Danila, Pak Ridwan, Ibu Ida, Pak Wahda. Terima kasih kesempatan waktu. Tapi di akhir waktu kami masih memberikan kesempatan kepada Ibu Kepala Dinas kalau ada himbauan, saran kepada masyarakat dan kepada petugas kita di lapangan atau ada keterangan yang perlu disampaikan, silakan bicara. Terima kasih. Perlu kami sampaikan ya kepada masyarakat, terutama kami dengan melalui petugas-petugasan kami mulai dari kabupaten sampai ke desa itu supaya dapat mendukung atau melaksanakan program-program keluarga berencana ini dan pemberdayaan perempuan yang sebelumnya sudah kami sampaikan, baik itu melalui pertemuan-pertemuan, baik itu melalui informasi yang kita sampaikan mungkin melalui media. Jadi kami mohon dukungannya untuk dapat dalam rangka upaya kita untuk bersosialisasi yang tujuan utama adalah untuk pencegahan, untuk menurunkan daripada peledakan penduduk Pak. Pertanyaan pamungkas kan Bupati ada istilah kepada OPD, istilahnya ada jemput bola, dana jemput bola. Ini bagaimana dari Ibu sendiri sebagai kepala dinas di kantor BKM? Jadi Keluarga berencana. salah satu PR kami karena kami juga baru Pak itu dipercayai oleh Pak Bupati saat ini sebagai PLT Pak Dinas. Itu merupakan awal tugas kami harus jemput bola program-program yang ada di pusat supaya bisa dialokasikan kepada di kabupaten. Insya Allah dengan yang selama ini yang sudah kita lakukan koordinasi baik itu dengan provinsi, baik itu dengan pusat, insya Allah ke depan akan kami laksanakan dan insya Allah kegiatan itu bisa hadir di Kabupaten Ogan Ilir. Oke Bu, terima kasih banyak, sudah banyak yang Ibu sampaikan. Insya Allah ini akan berguna bagi pemirsa kita semua. Dan saudara pemirsa, demikian perbincangan kami dengan Kepala Dinas PPKB Ogan Ilir dan kasih-kasih serta kakinya yang sudah kita dengar bersama. Insya Allah ini akan menjadi masukan bermanfaat bagi kita dan kepada pemerintah dapat mengalokasikan dana semaksimal mungkin sehingga program-program pengendalian penduduk ini bisa terlaksana dengan baik. Lebih kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.